teman-teman, tak terasa kita sudah sampai di bab terakhir, yaitu tentang sistem imun dan imunisasi pada tubuh manusia. Pertama yang akan kita bahas yaitu antigen. Antigen adalah zat yang dapat memicu respon imun yang menyebabkan produksi antibodi sebagai bagian dari pertahanan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Yang kedua yaitu antibodi atau sering dikenal dengan imunoglobulin. Antibodi adalah protein besar berbentuk Y yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisir zat asing seperti virus, bakteri, fungus, dan lain-lain yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh. Jenis-jenis antibodi memiliki sifat sebagai berikut. Opsonin adalah antibodi yang bersifat merangsang serangan leukosit terhadap antigen atau kuman. Lisin bersifat menghancurkan antigen atau kuman. Presipitin bersifat mengedepankan, dan aglutinin bersifat menggumpalkan antigen, aglutinogen, dan kuman. Dan yang ketiga yaitu patogen. Patogen adalah organisme atau virus yang menyebabkan penyakit pada tubuh. Patogen-patogen tubuh tersebut adalah bakteri. Bakteri mengeluarkan toksin berupa eksotoksin dan endotoksin. Eksotoksin merupakan protein bakteri yang diproduksi dan dikeluarkan ke lingkungan selama pertumbuhan bakteri patogen. Sedangkan endotoksin merupakan lipid A sebagai bagian dari liposakarida membran luar bakteri gram negatif. Bakteri patogen dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri patogen intraseluler yang hanya menyebabkan penyakit bila masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, dan bakteri kondisional, bakteri yang menimbulkan penyakit dalam keadaan tertentu. Virus menyebabkan berbagai macam penyakit, diantaranya cacar, polio, melitis, influenza, campak, rabies, dan sebagainya. Jamur, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur diantaranya tinea capitis, yaitu rambut yang bila terkena tampak kusam, mudah patah, dan tinggal rambut yang pendek-pendek pada daerah yang botak. Penyakit yang selanjutnya yaitu panu, ditandai dengan bercak yang terdapat pada kulit disertai rasa gatal pada saat berkeringat. Kemudian tinea fafosa, bintik-bintik putih pada kulit, kepala, kemudian membesar membentuk kerak yang berwarna kuning kotor. Dan yang terakhir yaitu protozoa bersel 1, penyakit yang disebabkan karena protozoa misalnya malaria, disentri, penyakit tidur, dan lain-lain. B. Mekanisme pertahanan tubuh dibagi menjadi 3 yaitu 1. Sistem kekebalan tubuh, 2. Sistem leukosit, 3. Sistem getah bening. Sistem kekebalan tubuh dibedakan menjadi 2 yaitu berdasarkan asalnya dan berdasarkan mekanisme kerjanya. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2 yaitu kekebalan non-spesifik dan spesifik. Kekebalan non-spesifik adalah kekebalan tubuh bawaan atau kekebalan tubuh alami. Contohnya seperti kebalnya bayi terhadap beberapa penyakit setelah menyusui pada hari pertama. Kekebalan spesifik adalah kekebalan adaptif atau kekebalan tubuh buatan. Contohnya seperti pemberian vaksin. B. Berdasarkan mekanisme kerjanya. Berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi 2 yaitu kekebalan tubuh humoral dan kekebalan tubuh selular. Kekebalan tubuh humoral yaitu imunitas yang berdiminiasi oleh molekul di dalam darah disebut antibodi. 2. Kekebalan selular adalah respon imun yang dilakukan oleh molekul-molekul protein yang tersimpan dalam limpa dan plasma darah. Leukosit atau sel darah putih. Fungsinya mempertahankan tubuh dari serangan penyakit dengan cara memakan penyakit tersebut. Macam-macam leukosit dibagi menjadi 2 yaitu leukosit bergranula seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil. 2. Leukosit tidak bergranula seperti limfosit dan monosit. 3. Sistem getah bening. Sistem getah bening melakukan 2 unsur, bertahan melawan organisme asing, serta membantu mengangkut cairan dan bahan melalui peredaran getah bening, dan dari celah jaringan dari organ pencernaan menuju darah. Cairan ini dikenal cairan getah bening dan diserap kembali oleh plasma darah, hanya melalui pembuluh getah bening. Getah bening terdiri atas sel limfosit dan makrofage.
Peradangan atau inflamasi. Peradangan atau inflamasi merupakan respon pertahanan tubuh terhadap masuknya mikroorganisme patogen, kerusakan jaringan, kelainan sistem kekebalan tubuh, sinar X dan ultraviolet serta bahan kimia. Mikroorganisme patogen yang sering menyebabkan inflamasi adalah virus dan bakteri. Virus menimbulkan peradangan dengan cara merusak sel-sel tubuh. Adapun bakteri mengakibatkan peradangan dengan cara melepaskan racun endotoksin ke dalam tubuh. Inflamasi bertujuan untuk menginkrosilasi, menghancurkan alergi. Reaksi alergi juga disebut anaphylaksis atau sensitivitas berlebihan terhadap suatu hal. Sebagian orang alergi terhadap bulu, debu, makanan laut, gigitan serangga, polen atau serbuk sari dan lain sebagainya. Bentuk reaksinya bisa bermacam-macam dari mulai bersin, gatal-gatal, pusing, muntah, dan diare, bahkan hingga kesulitan bernapas dan mati. Pencegahan dan penyembuhan penyakit. Cara yang dapat ditempuh untuk mencegah ataupun mengobati penyakit antara lain imunisasi. Imunisasi adalah tindakan atau menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Imunisasi ini ada yang diperoleh secara alami maupun secara buatan. Seseorang yang pernah terserang penyakit dan kemudian sembuh akan memperoleh imunisasi secara alami. Adapun imunisasi secara buatan atau imunisasi artifisial diperoleh melalui pemberian vaksin. Produksi antibodi dapat dirangsang melalui vaksinasi atau pemberian vaksin. Vaksin merupakan cairan yang berisi antigen atau mikroorganisme atau toksin yang telah dilemahkan. Tujuan imunisasi adalah merangsang sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Ada beberapa jenis vaksin, namun apapun jenisnya tujuannya sama, yaitu menstimulasi reaksi kekebalan tanpa menimbulkan penyakit. Selanjutnya ada taksoid. Jenis vaksin taksoid seperti vaksin difteri dan tetanus dibuat dengan menggunakan racun bakteri yang telah dilemahkan. Selanjutnya pengobatan penyakit dengan antibiotik. Semua antibiotik harus bersifat toksisitas spesifik. Artinya antibiotik Selanjutnya pengobatan penyakit dengan antibiotik. Semua antibiotik harus bersifat toksisitas spesifik. Artinya, antibiotik tersebut harus mampu mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri, tapi menyebabkan sedikit atau tidak ada kerusakan bagi jaringan tubuh. Kelainan pada sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Yang pertama ada alergi. Reaksi alergi juga disebut anafilaksis atau sensitivitas berlebihan terhadap sesuatu hal. Yang kedua yaitu autoimunitas, merupakan suatu keadaan sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi yang menyerang sel tubuh yang lain, memperlakukannya seolah-olah bukan bagian dari tubuh. Dan yang ketiga yaitu AIDS. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV. Penyakit ini berkembang dari sebuah daerah terpencil di Afrika Tengah pada tahun 1930. AIDS disebabkan oleh infeksi virus HIV pada sel limfosit T.